Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi para sahabat Danis Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sejahtera. Mudah-mudahan baik-baik semuanya. Pada pagi ini saya akan memperlihatkan suatu kiriman teman-teman ya. Ini kiriman teman-teman ya. Kiriman dari sahabat saya Mas Ipang ya. Mas Ipang. Si Ipang ini dokter ortopedi ya, spesialis ortopedi. Tadi malam ke tempat saya, ke sini. Sebenarnya udah lama teman-teman ya. Mas Ipang itu kurang lebih hampir 1,5 bulan barangkali ya, hampir 2 bulan lah ya. Itu mengumpulkan komponen ya. Dia menginginkan suatu sepeda gravel ya, yang Moso lah ya, Moso 30 GVL ya, tipe GVL. Dia ingin merakit ya. Nah, dia begitu sabarnya mengumpulkan komponen ya, akan dirakitnya lain lah teman-teman. Ini semuanya nih. Oke, semuanya bisa lihat ya. Oke, nanti akan saya perlihatkan nanti ya. Saya nggak akan melakukan unboxing ya. Nanti langsung saya akan buka semuanya ya. Saya akan perlihatkan sekarang hanya yang packingnya aja ya teman-teman ya. Packingnya ini pas satu sepeda ya. Nanti proses perakitan nanti tidak akan saya perlihatkan ya. Saya akan memperlihatkan komponennya aja, daftar komponen dan hasilnya teman-teman. Hasilnya seperti apa ya. Mungkin juga frame ya, yang Moso ini, yang GVL ini ya favorit lah ya. Tapi beda teman-teman. Kali ini Mas Ipang menginginkan sesuatu yang spesial ya untuk GVL-nya. Oke. Berikutnya nanti akan kita perlihatkan komponen-komponennya dan kemudian hasil perakitannya. Kalau proses perakitan, saya kira itu udah banyak ya yang memperlihatkan ya. Oke, nanti berlanjut kita ke hari-hari berikutnya teman-teman. Oke, tadi saya setelah melakukan unboxing ya teman-teman ya, karena banyak barangnya ya, itu tidak saya tunjukkan langsung aja ya. Saya pretelin. Nah, inilah barang-barangnya ya, lengkap semua ya. Udah teman-teman bisa saksikan semua ya. Ini kita lihat ya frame-nya ya, frame Moso ya, Moso yang favorit ya, Moso gravel tipe 30 ini ya. Oke, ini kemudian juga ini ada rodanya, wheel set ya, satu wheel set ya. Oke, ini ada fork ya, ada handlebar lengkap dengan hand gripnya ya. Oke, ini bannya juga. Oke, ada saddle, ini ada brake set ya, brake set. Ini ada FD, kaset, seat post, rantai, pedal, kemudian ini stem ya. Oke, ini bottom bracket, ada RD ya, kemudian ada shifter ini. Oke, ini ada rotor disc, oke, bannya, oke. Nah ini teman-teman ya, ini yang agak susah beli. Ini di eBay, ini adaptor ya, adaptor roda depan ini ya. Kemudian yang belakangnya ini tadi, oke, udah lengkap ya. Ini khusus untuk ini kita kombinasikan ya. Ini XT gabung sama ininya dari Shimano GRX ya, oke, teman-teman. Ini depannya frame ya, frame Moso ya, banyak sekali peminatnya ya, peminatnya. Itu juga fleksibel ya, bisa kita kombinasikan dengan berbagai komponen Shimano ya, atau komponen lainnya ya. Ya, kita bisa komunikasikan ya, sehingga itu memang menyenangkan ya, dan kita bisa pilih ya sesuai dengan keinginan. Oke, nanti akan kita tunjukkan. Ini saya tidak uraikan ya secara spesifik dan rinci merek dan jenisnya. Nanti setelah sepeda jadi ya,
Oke, nanti saya akan panggil Mas Ipang ya, langsung ke lokasi. Kita akan lihat ya nuansa yang berbeda. Danau Hutan Kota Srengsen. Oke, sampai jumpa nanti di sana. Selamat siang para pegawai semua yang menyenangi Danis Bike. Apa kabar semuanya? Pada siang ini kembali lagi saya menghadirkan ya sepeda gravel ya, Moso ya, yang waktu beberapa hari yang lalu itu dalam komponen-komponennya yang terurai. Nah sekarang inilah teman-teman, ini sudah saya rakit ya sepedanya ya. Mudah-mudahan ini ada yang menyukai atau teman-teman ya barangkali mempertimbangkan ya komposisi dari perakitannya ya, komponennya sedemikian rupa teman-teman ya. Ini sepedanya secara umum ya, ini gravel ya, Moso 730 GVL ya. Ini yang dikombinasikan dengan komponen yang rata-rata levelnya level XT teman-teman, Shimano XT. Oke, jadi ada hanya satu aja ya yang berlainan, yaitu yang untuk crank ya, yang terbuat yang tipenya beda ya, yang jenisnya GRS. Oke teman-teman ya, kita mulai ya untuk mereviewnya ya. Tadi saya udah mencoba ya, mencoba satu lintasan aja, nyatanya enak teman-teman ya, enak dikendarai ya. Memang ini pilihannya agak berbeda dengan gravel yang umum ya, yang biasanya dengan stang ya, stangnya yang drop bar, ada lagi yang corner bar ya, yang agak ini, yang agak nol ya, nol atau yang negatif. Oh ini positif teman-teman, positif ya, dengan rentangan stang yang cukup lebar, sehingga ini diminta oleh Mas Ipang ya. Sayang sekali Mas Ipang pada hari ini tidak bisa hadir teman-teman, jadi saya sendiri aja untuk mereview ini. Oke, kembali lagi, ini diminta oleh yang memilikinya Mas Ipang ini sepedanya agar nyaman lah, nyaman dikendarai ya, tidak menunduk. Oke, kita pilihkan ini yang stangnya race bar teman-teman. Nah stang race bar ini punya kelebihan ya, dibandingkan dengan drop bar ya, yaitu kemampuan pengendalian yang lebih ya, dengan stang yang cukup lebar ya ini ya, ini akan lincah teman-teman. Manuvernya juga menempuh jalan-jalan yang agak sulit ya, itu akan lebih mudah dikendalikan ya, dibandingkan dengan yang memang jenisnya drop bar gitu. Karena pada saat melakukan pengoperan gigi juga itu akan berbeda ya kemudahannya dengan sistem yang shifter biasa. Yang drifter itu akan lebih sulit teman-teman, karena ada gabungan antara rem dengan shifternya, disebut drifter. Oke teman-teman, ini kita bahas ya satu persatu mengenai komponennya yang digunakan di sini ya. Ini kita pilihkan ya dari atas teman-teman ya. Joknya ini yang Velo teman-teman ya, Velo tipe 160 ini. Ini ya cukup empuk teman-teman ya, cukup empuk. Ini karet yang mungkin agak dicampur dengan gel barangkali ya. Ini cukup empuk, konturnya juga lumayan bagus ya. Nah, ini seat postnya ya, yang merek Moso juga teman-teman, dengan ukuran standar yang dimiliki oleh frame-nya itu sama teman-teman ya. Oke, beralih kita ke bawah, masih di atas teman-teman ya. Kita ini pilihkan stangnya ya, stangnya yang race bar ya. Ini mereknya di sini teman bisa lihat, ini mereknya FMF ya, Sport itu ya. Nah FM Sport ini ya, kalau di itu nanti akan kita ukur ya panjangnya seperti apa ya. Nah kemudian di sini kembali lagi ini hand gripnya ya, sama merek Velo ya. Velo. Kemudian juga ini ada brake setnya ya, ini XT, sama juga dengan shifternya ya. Ini di Euro XT sama satu kesatuan ini ya, kesatuan. Kemudian kita pasangkan di sini juga nggak semacam ini speedometer ya.
yang biasa teman-teman ya. Tapi yang ini yang sistemnya non cable ya, sistem non cable ya. Oke, kita ke bawah sedikit teman-teman ya, bawah sedikit ya. Ini kembali lagi ya. Wheelsetnya itu satu kesatuan teman-teman ya. Itu kita pesan waktu itu satu kesatuan ya. Ini ada produk tertentu teman-teman ya. Ini mereknya ini, nah ini mereknya ini Retro Spec. Nah ini Retro Spec ya. Retro Spec ini memang peruntukannya ini peruntukan khusus untuk sepeda gravel ya. Ini jenisnya True Axle teman-teman, True Axle ya. Ukurannya sama ya. Ini 700C kali bannya menggunakan ban yang ukuran standar lah teman-teman. Oke, kembali ke hubnya juga sama ya. Hubnya sama. Bener, ini warnanya juga padanan ya. Ini agak merah-merahan. Ini ada orange ya. Orange yang agak merah-merahan juga ya. Ini bannya kita gunakan merek Continental ini. Continental Speed King. Nah, tipe CX. Ukurannya itu 700 kali 35C. Nah, ini khusus memang khusus gravel teman-teman ya. Kalau khusus gravel ini kontur ininya ya memang agak kasar, sedikit kasar lah ya. Dengan sini ada knock-knock atau penahan ya untuk slip ini pinggir-pinggirannya nih. Ini ada pentolan-pentolan itu ya, karet ya. Ini memang untuk agar tidak mudah slip. Di sini juga agak kasar sedikit. Di pinggir-pinggirannya ini ada ini penahan lah. Oke. Ini istilahnya nih memang bagus ya untuk penggunaan untuk gravel teman-teman. Kembali lagi ke rotor teman-teman ya. Rotor nih yang digunakan ini yang menggunakan baut biasa ya, baut biasa. Ini yang ukurannya 160 mili ya. Ini memang bukannya tipe yang XC teman-teman ya yang saya pilihkan, karena kenapa teman-teman? Ini hanya untuk penyesuaian ya. Kita inginkan suatu rotor yang permukaan geseknya itu banyak teman-teman, sehingga menghindari panas nantinya dan dia akan lebih pakem gitu loh. Jadi saya kombinasikan ini XC dengan rotor yang biasa digunakan ini yang untuk Olivio ini, jenis Olivio atau Deore lah kelasnya lah ini, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke sini teman-teman ya. Nah ini kerennya ini GRX teman-teman, GRX ya. Ini ada, kalau kita lihat dari sini ya teman. Ini GRX ya. GRX ini ada 2 speed ya. 2 speed, bawahnya ini 30 barangkali ya. Nanti saya hitung 30 ya. Ini atasnya ini 46 teman-teman. 46. Nanti kita hitung teman-teman ya. Oke, kita gunakan ini pedal ya. Pedalnya pedal Wellgo ini. Tipe FM 248 FM 248. Kembali lagi, rantainya juga kita sesuaikan. Ini untuk 11 speed ya. Rantainya HG, saya lupa HG berapa ya. 11 speed. Ini kita gunakan kasetnya ini yang XT ya. Ini 11 speed ya. Ukurannya ini 11 sampai ini 42 teman-teman. 11 sampai 42 ini. Oke. Sama juga ini. RD-nya kita gunakan XT teman-teman ya. XT. Untuk menyesuaikan pemindahan yang bagus ya, kita gunakan tadi RD ini, FD-nya ini GRX teman-teman ya, berpasangan dengan crank yang sama GRX ini, sehingga penggunaannya itu mudah teman-teman. Cranknya sama. Oke, ini FD-nya ya. Kemudian tadi juga sama, ini XT juga ini ya, berpasangan dengan ini, jadi pasangan sama teman-teman. Ini XT. Untuk RD-nya ketemu dengan kaset yang FD-nya sama ya, GRX ketemu dengan cranknya GRX. Oke, untuk penghubung teman-teman ya, tempat dudukan kaliper ini pada chainstay ya, kita membutuhkan suatu adaptor teman-teman ya. Adaptor ini yang untuk belakang ini agak mudah mungkin ya, ini agak mudah ya. Ini tipenya buatan Shimano teman-teman ya. Shimano ini SMMA R160 PD ya ini. Oke. Ini ya. Ini tipenya teman-teman ya. Oke, ini teman-teman ya.
Nah ini belinya ini di situs online luar negeri teman-teman ini. Karena yang di lokal itu kadang-kadang ya kita tidak temui. Ini satu pasang teman-teman ya. Dengan yang ini, yang depan. Adaptor yang depan ini Shimano tipe ini. Tipe SMMAF front ya. 160P-D ini, tipe ini. Dengan rotor diameter 160 ini. Ini agak panjang teman-teman ya. Panjang ya. Ini kita harus beli di situs online luar negeri. Kalau masalah di eBay teman-teman ya, eBay ya. Seperti itulah. Ya, tanpa ini ya kita tidak bisa memasang teman-teman. Memang dalam kondisi fork seperti ini ya, itu tidak ada yang langsung ini memanjang. Ini harus digunakan converter untuk agar kaliper ini bisa duduk dengan tepat seperti ini. Oke teman-teman, dalam melaksanakan perakitan itu ya, saya ada kendala teman-teman ya, kendala tertentu lah istilahnya yang standar lah. Ini pada saat saya masukkan ya posisi wheel set ya dengan kaset ya, dengan kasetnya ini ya. Jadi ada spine masuk kaset ini terlalu dekat ke sini teman-teman, terdekat ke sini sehingga saya ganjal dengan ring sini. Ring saya buat dari plat nomor mobil ya. Saya masukkan ke sini dan saya lem pakai plastik steel di sini ya. Saya lem ini sehingga rupa sehingga ini ada jarak airnya sini. Nah, itulah hal-hal yang sebegitulah yang agak kadang-kadang ya kita temui hal yang tidak matching gitu ya. Nah, kemudian pada saat saya memasukkan kaset ya ke dalam spline-nya juga ini agak longgar teman-teman, agak longgar. Nah, memang di dalam perangkat kaset ini ada dengan perangkat wheelset itu ada semacam pengganjel shim ya. Tapi saya ganjel itu terlalu lebar ganjelnya. Akhirnya saya usahakan saya ini kan masih ada stok cincin saya ya, yang tebalnya sampai hanya 0,2 mili nih. Ini ada ganjelnya teman-teman di sini. Jadi antara dudukan kaset dengan kasetnya ini di dalam sini itu ada ganjelnya, semacam cincin atau shim ya, yang melingkar itu tebalnya 0,2 mili sehingga ini pada saat diputar ini ketat gitu loh, tidak longgar teman-teman. Nah seperti itulah kendalanya ya, itu ya. Nah kemudian ada lagi teman-teman untuk kendala ya, pada saat saya memasukkan ini jenisnya press and fit ya, press and fit, bottom bracket press and fit ya. Tapi dalam kondisi pemasukan itu ya, itu kelihatannya memang bahannya dari plastik teman-teman. Itu ketat sekali, kondisi udah saya press tapi ketat. Ada saya kembalikan lagi ke posisi awal, saya bongkar lagi. Nah kemudian bottom bracket dudukannya ya, itu saya bubut ya, semacam masih bubut ya dengan amplas ya, menggunakan alat khusus di gerinda kecil. Amplas saya perkecil ukurannya sehingga pada saat saya masukkan ya ke bottom bracket shellnya ini ya, itu pas teman-teman, tidak terlalu ketat gitu loh. Kalau terlalu ketat itu memang nanti bahaya teman-teman ya. Nanti pada saat membongkar juga agak sulit ya. Jadi ini memang betul-betul pas. Nah kemudian kendala yang lain ya, ini teman-teman, pada saat saya memasukkan kabel ya, ini kan bentuknya bagus teman-teman ya, bentuknya serasi ya, tidak terlalu panjang ya. Nah ukuran standar dari kabel rem ya, rem hidrolik ini ya, itu lebih panjang memang. Dan di dalam bungkusnya itu memang disediakan olive jarum ya, needle olive dan cincinnya ya, sediakan gitu loh. Nah pada saat memasukkan ya, itu harus dari bawah sini teman-teman. Nah karena ujung ini, nah ini ya, itu bentuknya tidak lurus ini ya. Ini ada semacam apa ya namanya tuh ya, penghubungnya lah sini ya, penghubungnya. Jadi kita memasukkan harus dari bawah ke sini ke atas. Ini saya potong ya, saya ganti ringnya dengan yang baru. Demikian juga jarumnya ya. Nah untuk istilahnya memasukkan ke dalam sini ya, itu tidak bisa dari sini, tapi dari bawah sini. jadi kalau orang tidak biasa mengakali mungkin agak sulit gitu loh. Gimana caranya? Nah itu, jadi caranya teman-teman ya, ujung dari kabel ini ya, nah kabel ini ya, ujungnya ini ya,
Nah, sebelum itu dimasukkan cincin dan jarumnya, itu ada bolongannya teman-teman ya. Bolongan itu dimasukkan skrup yang kecil. Nah, skrup yang kecil ya. Kemudian kepala skrup itu kita potong. Nah, skrup yang kecil itu kita ikat dengan kawat gitu loh. Kawatnya dimasukkan dari sini, keluar di sini ya. Skrupnya kita pasangkan di sini gitu loh. Kita ikat dengan kawat. Terus kita tarik ke atas ke sini. Andai kata ini kita ikat langsung ya, ini akan tidak bisa masuk teman-teman, ini ketat ini sini. Jadi dengan akal itulah, jadi kita mengandalkan lubang daripada ini ujungnya ya untuk bisa ditarik dari bawah ke sini ke atas gitu loh. Sehingga akhirnya saya bisa memasukkan ini ke sini. Itu teman-teman. Jadi memang ini wajib teman-teman ya. Kita potong ya, andai kata tidak potong ya akan melengkung ke sini. Betulnya tidak indah lah ya. Nah, yang kedua teman-teman, karena ini menggunakan GX ya, seperti ini ya. Ini ada lubang teman-teman ya. Ada lubang masuk ke sini ya. Ini tidak boleh kabel tuh langsung. Jadi harus menggunakan outer cable ini. Jadi saya buatkan outer cable agak pendek ya, dari penghubung ke sini ke sini. Ini tidak boleh langsung kabel karena nanti akan mengikis ini. Memang ini diberikan dudukan ya, dudukan untuk outer cable-nya ini. Nah, ini dari sini ke sini menggunakan outer cable. Itulah yang memang diharuskan, memang konstruksinya demikian teman-teman. Sambungkan dari sini ke sini. Ya, kurang lebih begitulah ya kondisinya ya. Nah, kita kembali teman-teman. Saya ngacak aja nggak apa-apa teman-teman ya. Ngacak aja. Tadi saya lupa ini. Stemnya itu merek Wake ya. Wake ini panjangnya ini ya 90 mili teman-teman ya. Ini 90 mili dengan sudut 45 derajat. Jadi untuk agar ini naik ke atas teman-teman. Oke, yang lainnya saya kira udah cukup lengkap teman-teman ya. Cukup lengkap saya bahas demikian rupa ya. Memang sekarang ini akan kita cek teman-teman ya mengenai gear ratio dan ketinggian hand grip terhadap pedalnya, terhadap sadelnya seperti itu. Jadi untuk mengetahui ketepatan panjang stang ya, kita akan lakukan pengukuran ya. Umumnya stang andai kata kita beli baru ya, memang lebih panjang dari ukuran yang dibutuhkan teman-teman. Jadi harus kita lakukan pemendekan lah, sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi pada umumnya ya, ini saya sedikit mengambil standar MTB ya, antara 65 ke atas lah ya kurang lebih. Kalau gravel mungkin harus lebih pendek teman-teman ya. Gravel lebih pendek supaya lebih lincah ya. Kalau MTB memang agak lebar. Ini saya panjangnya ini, kita ukur ini. Nah ini teman-teman. Nah 64 teman-teman ya. Nah, jadi lebar stang itu 64 cm. Ini cukup lah ya untuk handling ya, yang lincah di medan yang sulit ya. Oke. Kemudian kita ukur ini ketinggiannya teman-teman ya. Ketinggian dari saddle ya ke hand grip ya. Ini memang positif ya. Positif demikian rupa kita akan ukur positifnya teman-teman. Ini setelah sekian. Nah ini. Nah, oke. Ini positifnya kurang lebih. Tunggu dulu, ini agak susah. Nih teman-teman. Nah ini. Yalah. Kurang lebih 11 cm teman-teman ya. 11 cm ini. Oke teman-teman. Ini cukup teman-teman ya. Memang rata-rata yang nyaman itu ya di atas 10 ya. Di atas 10 cm. Oke, kita kembali ke perhitungan gear ratio teman-teman ya. Seperti kita lihat di sini. Ini saya balikan aja supaya lebih mudah lihatnya. Seperti ini teman-teman. Oke. Nah ini gigi bawah tuh 30 ya teman-teman ya. 30 kita bandingkan dengan ini 42. 30 bagi 42 ya. 30 bagi dengan 42. Nah, lumayan ya teman-teman. Ini 0,7. 0,7 ini ya kalau misalnya di tabel saya agak lupa berapa itu. Kurang lebih mendekati 18
18% gradient ya, itu cukup mumpuni teman-teman. Jadi ini walaupun 2 ya, jarak antara chainring yang kecil dan yang besar ini cukup besar gitu loh. Sehingga ini lumayan, kalau 2 pun ini masih bisa mau cover teman-teman. Gabungan antara 30 dengan 42 itu 0,71 teman. Ini bisa untuk gradient kurang lebih 18, minimal 18% lah ini. Lumayan ya. Nah, kita hitung kembali untuk gear ratio high speed teman-teman. Ini 46 teman-teman, 46 bandingkan dengan 11 ini. 46 bagi dengan 11. Nah, ini 4,18 teman-teman. Ini lumayan. Ini mendekati sepeda ini mirip sepeda touring teman-teman. Rata-rata sepeda touring memang antara 46 sampai 48 ininya. Nggak ada yang 50 sepeda touring ini. Ya 44 boleh lah, 44, 46 dan 48 gitu. Ini 46 teman-teman bagi 11, jadi 4,18. Andai kata kita dengan cadence ya, itu 60 rpm ya. Ini kali 7,8 teman-teman. Nah, lumayan. Jadi pada saat kita putar ini ya, putaran crank ini ya, dalam 1 detik itu 1 kali ya. Jadi ini sepeda ini akan menempuh kecepatan 32,6 km per jam dengan posisi chainring besar yang 46 ya, dan kasetnya kaset kecil, posisi yang paling kecil ini, posisi gigi 11 ini gigi yang 11 tit ini. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi ini bisa cepat teman-teman, yang nggak usah khawatir ya. Ini bisa cukup kuat nanjak dengan gradien yang mendekati 18%, dan ini juga bisa lari cepat. Inilah teman-teman, suatu keunggulan sepeda. Memang desainnya bagus teman-teman ya, ini bagus sekali. Kombinasikan dengan yang punyanya XT ini, XT11 bandingkan dengan 42. Saya kira memang pilihan teman-teman ya. Andai kata kita inginkan suatu fleksibilitas atau gear range yang bagus teman-teman ya, saya kira dengan ada jenis yang gear X yang single gear, saya kira kalah teman-teman. Walaupun gearnya itu sampai 46 pun kalah ya, tentunya kalah. Kenapa? Ya itu tadi, dia hanya kemudahan untuk memindahkan satu shifter aja. Teman untuk mau speed tinggi, dia nggak akan mendapatkan gear ratio di atas high speed di atas 4, nggak akan sampai teman-teman ya. Mungkin 3,5 lah, atau bahkan di bawah 3 ya. Itu aja seperti sepeda lipat teman-teman. Tapi dengan menggunakan yang double ya, tipe double, gear action double, itu semua akan tertutup teman-teman. Mungkin gear range-nya itu bisa mendekati 600% lah ya, gear range-nya itu. Ini memang jadi sepeda yang udah memiliki kemampuan yang high performance tentunya ini. Oke teman-teman, saya ini akan saya terimakan nanti ke Mas Ipang. Sayang sekali Mas Ipang tidak bisa hadir di sini. Tadi saya udah coba sebentar ya. Enak sekali teman-teman ya, sangat ringan ya. Posisi ini juga kayak Mas Ipang menginginkan posisi mengemudi yang nyaman ya, tapi juga bisa dibawa kemana-mana lincah ya untuk daerah-daerah yang ya semi off-road ya. Begitu juga, jangan salah teman-teman, gravel ini pun ya, ini bisa kita konversi menjadi sepeda hybrid atau sepeda touring. Ini teman-teman, ini ada eyelet ini, bisa untuk rek ya, rek belakang. Ini serbaguna teman-teman, ini ada eyelet ini tuh. Ini ada eyeletnya, jadi bisa untuk rek ya langsung ya. Dan jangan salah teman-teman, di depan juga di sini ada teman-teman nih. Ini udah saya tutup teman-teman ya. Sini eyelet juga di sini. Ini eyelet bisa kita gabungkan dengan yang ini. Ini udah saya tutup teman-teman ya. Ini lubang ya, lubang untuk baut ini ke sini. Jadi depan juga bisa untuk rek. Nah ini memang nggak usah khawatir kalau ya teman-teman yang membeli apa ya, mungkin kalau ada itu merek yang lain silakan aja ya, merek yang lain yang Surly barangkali ya, yang lengkap ya. Tapi ini dibandingkan Surly ini lebih ringan teman-teman, lebih ringan ya. Bahannya serial 7 nih teman-teman ya. Ini serial 7005 nih. Ini bagus sekali. Oke teman-teman, saya kira saya sangat mudah-mudahan Mas Ipang puas ya menerima sepeda keinginan beliau dengan bentuk yang artistik seperti ini ya.
Ya, nggak ada di pasaran teman-teman. Saya kemarin udah ke Pantai Indah Kapuk melihat sepeda-sepeda gravel, tidak ada yang seperti ini. Bentuknya kebanyakan ya standar lah gravel yang bentuknya drop bar, bahkan yang corner bar pun tidak ada teman-teman yang dipakai oleh Surly. Oke, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah setia kepada News Bike. Saya di hutan kota Srengseng mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.